ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Qardawi mengatakan bahwasanya siapa yang menjawab salam kemudian mengucapkan wa barakatuh, kemudian suasana hatinya pada saat itu sedang galau, sedang sedih, sedang banyak hutang, insyaallah berkah dari jawaban salamnya, insyaallah hutangnya akan cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang paling besar suara aminnya, yang paling banyak hutangnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ingin mewakili Ketua HDMI atas nama Al-Ustaz Rizwandi mengucapkan permohonan maaf karena beliau tidak sempat mengisi pada malam hari ini berhubung karena ada undangan yang sangat penting yang harus beliau hadiri mewakili HDMI Bulukumba. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf beliau yang sebesar-besarnya. Hadirin sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita semua bisa hadir berkumpul di tempat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah dalam rangka untuk menghadiri takziah. Ketahuilah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita duduk di sini bukan sekedar duduk mendengarkan ceramah, namun di balik duduknya kita di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu Bapak Ibu dimuliakan Allah? Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju majelis takziah, menuju majelis ilmu, maka pahalanya seperti mengerjakan salat sunnah 1000 rakaat. Pura niga masampanya 1000 rakaat. Pura niga Pak Bu. Jadi pato masampanya 1000 rakaat posoki. Hadirin dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka semua materi yang dia lewati, apakah itu bebatuan, kerikil, pasir, dedaunan dan lain sebagainya, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya Pak Bu. Jadi kalau ada takziah datang Ki, karena ada pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis takziah, menuju majelis ilmu, maka duduknya di tempat itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, selama tidak meninggalkan tempat duduknya,
maka malaikat akan senantiasa mendoakan keselamatan atasnya. Mau selamat? Mau? Atau ada yang tidak mau selamat? Mau semua kita hadiri majelis takziah. Jadi ini Pak Bu bukan sekedar duduk mendengarkan ceramah, namun di balik duduk tak di sini ada pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Cocok toh? Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin saya sampaikan Bapak Ibu. Izin saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya orang yang paling kikir yang hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tania itasogi, yang tidak mau bersedekah. Bukan orang kaya yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membantu agama Allah. Akan tetapi ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, orang yang paling kikir yang hidup di muka bumi ini adalah orang yang ketika mendengarkan namanya Nabi Muhammad disebut, lantas tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar membaca salawat saja, Bu. Itu salawat, Bu, adalah ibadah yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat, Bapak Ibu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin saya sampaikan Bapak Ibu, keutamaan dari membaca salawat yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwasanya dahulu Bapak Ibu ada seorang pemuda yang pergi menunaikan ibadah haji. Akan tetapi ketika ia mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf, bukannya doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dia baca, melainkan dia hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh salah seorang jamaah haji pada saat itu, wahai pemuda, kenapa bukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa bukan itu yang kamu baca? Kenapa hanya bersalawat kepada Rasulullah? Apa kata pemuda itu, Bapak Ibu? Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya menrek di tanah suci Makkah bersama ayahku. Akan tetapi di tengah perjalanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayahku meninggal dunia. Dan anehnya wajahnya berubah menjadi binatang seperti keledai. Ditauji keledai, Pak Bu. Pada tepan nyerangnya. Ya. Maka pada saat itu pemuda tadi, Bapak Ibu, menangis di dekat ayahnya. Capek menangis, akhirnya pemuda ini tadi tertidur di dekat ayahnya. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pemuda ini lari dan memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat ini aku sedang ditimpa musibah. Ayahku meninggal dunia dan anehnya wajahnya berubah menjadi wajah binatang seperti keledai. Maka perhatikan apa kata Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, sewaktu ayahmu hidup di dunia, dia sering memakan harta riba, memakan harta haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, sehingga wajahnya diubah menjadi seperti keledai. Tapi ada satu amalan dari ayahmu yang senantiasa dia lakukan sewaktu hidup di dunia,
yang membuat saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yakni bapak dari pemuda ini senantiasa bersalawat kepada Rasulullah setiap harinya 100 kali. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa dari ayah pemuda ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sewaktu pemuda ini bangun dari tidurnya, dia melihat wajah dari ayahnya. Masya Allah, wajahnya bercahaya bagaikan cahaya bulan purnama. Barakana riasange salawat. Hadirin dimuliakan Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu dimuliakan Allah beserta adik-adikku yang gadis-gadis yang cantik dan ganteng, yang merasa harus kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini Bapak Ibu, amalan saya setiap paginya setelah melakukan salat subuh secara berjamaah, saya tidak pernah meninggalkan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali. Karena pahalanya besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian adalah suatu kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Mau atau tidak, siap atau tidak, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia memiliki ajal, batas waktu hidup di dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya telah tiba, batas waktunya hidup di dunia sudah habis, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dia tidak dapat mengundur dan memajukan ajalnya walaupun hanya sedikit saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dia sengit tahu degaga tomelo tua batur lebo nalino. Betul? Semuanya akan merasakan yang namanya kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Presiden mati, Pak Menteri mati, Pak Gubernur mati, Wakil Gubernur mati, orang tua mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orwane mati, makunrai mati, Ustaz Rimun Ribi. Nah, ini kalau mau ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan mati. Namun persoalan mati ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam ketiga atas berpulangnya Mukhtar bin Dambillah. Malam ini adalah malam ketiga atas meninggalnya almarhum Mukhtar bin Billah. Ini salah satu contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwasanya kita semua akan menyusul beliau. Jadi beliau almarhum hanya jalan duluan ji. Kita semua akan menyusul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kepada keluarga almarhum, mari kita senantiasa bersabar, senantiasa ikhlas menerima semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang harus kita lakukan saat ini bukan mengeluh, akan tetapi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadahnya, kemudian ditempatkan bersama dengan golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persoalan malam pertama dari orang yang sudah meninggal telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi hitungan malam pertama dari orang yang sudah meninggal bukan pada saat kematiannya, akan tetapi pada saat orang meninggal itu sudah selesai dikuburkan. Misalnya ada orang yang meninggal tanggal 1,
tanggal 3 baru dikuburkan, maka tanggal 3 itu Bapak Ibu baru dihitung sebagai malam pertama dari orang yang meninggal itu. Makanya perlu kita bedakan antara mayit dengan jenazah. Apa yang dimaksud dengan mayit? Yakni belum dikafani, sedangkan jenazah sudah dikafani. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, selama orang yang meninggal itu masih berstatus sebagai mayit, maka masih bisa ditunda waktunya, masih bisa ditunggu keluarganya yang jauh yang ingin datang melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Biasa tong itu ada orang, kalau ada kasih keluarga almarhum, misalkan dari Makassar, mau datang ke Bulukumba, mau nalihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Agak naseng, jangan makitunggu karena masuk waktu solat. Padahal Bapak Ibu dimuliakan Allah, selama orang yang meninggal itu masih berstatus sebagai mayit, maka masih bisa ditunggu keluarganya ingin datang melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Beda dengan kalau misalkan orang mati itu sudah berstatus sebagai jenazah, dalam artian sudah dikafani, maka ini yang harus disegerakan dikuburkan Bapak Ibu. Misalkan ada orang yang meninggal, setelah maghrib dimandikan, dikafani, kemudian disolati, maka sebelum masuk waktu Isya, orang meninggal itu harus segera dikuburkan. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah menjadi jenazah. Kira-kira dipahami Pak Bu? Ya, jadi kalau misalkan ada satu rumah, ada orang meninggalnya, kemudian ada keluarganya mau datang untuk menjenguk, kemudian jauh sekali rumahnya, baru ada orang yang bilang jangan lagi tunggu karena masuk waktu sholat. Maka tidak apa-apa kita kasih tahu, karena selama orang meninggal itu masih berstatus mayat, silahkan ditunggu, tidak masalah. Ya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mau dulu minum. Alhamdulillah. Sesajaki. Hadirin sidang jamaah Tazkiratul Maut, ya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan di dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Misalnya dari Bulukumba mau ke Makassar. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sedang melakukan perjalanan ini memiliki satu harapan. Apa harapannya? Ingin selamat sampai tujuan. Betul? Maka begitu pula dengan orang yang hidup di dunia ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita semua ini yang hidup di dunia ini Bapak Ibu memiliki tujuan, memiliki harapan ingin selamat sampai ke akhirat. Betul? Namun pertanyaannya Bapak Ibu, apa bekal kita yang harus kita sampaikan, yang harus kita hadapkan kepada Allah supaya kita bisa selamat di dunia terlebih lagi di akhirat? Sampaikan kare. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Komelo ki salam alin oleh tuahira nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakasingi dua hal ini, perbaiki dua hal ini Bapak Ibu dimuliakan Allah." Apa itu hadirin dimuliakan Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Pakasingi hubungan talau repong Allah Ta'ala, dan ia hubungan talau repadat tarupa tahu. Betul? Karena biasa tong itu ada orang Bapak Ibu rajin ji solat, rajin ji puasa Senin Kamis, setiap tahun naik ke tanah suci Makkah menunaikan ibadah haji, tetapi jahat sama tetangganya, sering ngosipi tetangganya. Kalau beli skincare tetangganya nasing skincare agak tunali, bahaya tuh. Maka ketika orang yang dia cerita Bapak Ibu sakit hatinya gara-gara sering digosi,
maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya, tidak menerima puasanya, tidak menerima haji dan umrahnya. Nah, betul? Biasanya yang paling besar kasuranya bilang betul, kebiasaan. Tapi tidak jadi sini. Sebagian ji. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki hubungan tak kepada Allah, kemudian hubungan tak kepada sesama manusia. Karena biasa tong itu ada orang kesi tetangganya beli motor alena merung, tetangganya beli kipas alena tak putara, tetangganya beli kulkas alena macake, tetangganya naik pangkat alena menretensina, tetangganya masuk kantor alena masuk rumah sakit jiwa. Tetangganya beli mobil alena sibuk cerita, nah datangi semua rumahnya orang satu-satu. Aga na cerita, ditahu jitu Pak Haji sudah beli mobil, tapi itu mobil na beli anu na cicil ji. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Akhirnya ini ibu-ibu yang pagosi kata disaki anaknya. Dan satu-satunya yang punya mobil di kampung itu Pak Haji yang selalu nagosi nabil na cicil di mobilnya. Ses saja ki. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau tidak mau Bapak Ibu yang sering magosi ini harus datang ke rumahnya Pak Haji pinjam mobil. Datami dengan apa namanya? Dengan pakaian yang sangat rapi seperti orang tidak ada dosanya. Datang di rumahnya Pak Haji. Pak Haji, minta tolong ke kesi malas keponakan tamelo itu rumah sakit. Mau ka pinjam mobil tak? Aga nasem Pak Haji, minta maaf ka Bu, tidak bisa ka kasih pinjam ki karena ini mobil ku anu ku cicil ji. Ses saja ki. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kau engkau beli bola tamal motor kita belum pakai mampu untuk beli motor, helm nami dulu kebeli. Ya, jadi helm nami dulu kebeli. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang sudah beli motor mau ke pasar, kemudian satu je helmnya bilang maki Pak Haji, bisa ka ikut ke pasar? Nasinya Pak Haji, minta maaf babu satu je helmku. Bilang toma ki sama Pak Haji, minta maaf ka Pak Haji sudah toma beli helm. Akhirnya berangkat maki ke pasar sama Pak Haji. Ngeng sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perlunya memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, perbanyak membaca doa ini di sujud-sujud terakhir kita ketika melakukan salat. Apa itu Bapak Ibu? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita baca di sujud terakhir kita supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, mati nasabana capuri deceng. Hadirin dimuliakan Allah, bagaimana tandanya Ustaz orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama tandanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghadapi sakaratul maut keluar keringatnya di sini. Agak bahasa begini. Lenrona di ada keluar keringat di dahinya. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau misalkan ada keluarga meninggal, kemudian ada keringat yang keluar di dahinya di sini, pas di sini keningnya. Jangan kilap ki Bapak Ibu dimuliakan Allah. Biar kami begitu, karena selama keringat itu keluar dari dahinya orang yang meninggal, maka selama itu pula dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, tersenyum. Biasa lihat orang mati dalam keadaan tersenyum. Nah, itu tandanya Bapak Ibu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa dia tersenyum Bapak Ibu? Karena dia bahagia. Allah telah memperlihatkan tempatnya di dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Itu Bapak Ibu. Ciri yang kedua, tersenyum nih. Jadi kalau misalkan ada keluarga tak tersenyum, jangan tutup mulutnya. Biarkan begitu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, keluar air matanya. Biasa ada orang begitu? Biasa itu ada keluar air matanya toh? Nah, itu juga ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa keluar air matanya Bapak Ibu? Apakah menangis karena diputuskan sama pacarnya? Bukan. Apakah menangis karena belum lunas cicilannya? Bukan Bapak Ibu. Akan tetapi dia menangis karena dia merasa dia belum pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa belum pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena dia merasa masih banyak dosanya yang ia lakukan sewaktu hidup di dunia. Dia merasa, kalau Nabi bilang orang Bugis tawadu, dia tawadui. Makanya dia merasa bersedih karena dia merasa belum pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah kata Rasulullah Bapak Ibu, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam surga. Tapangka makadah, ternyata gampanglah demi pala komelo mati dalam keadaan husnul khatimah. Dibilangi saja la ilaha illallah di akhir hayat tak mati maki dalam keadaan husnul khatimah. Tidak semudah itu cuy. Seseorang tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya kalau selama dia hidup di dunia dia tidak pernah membiasakan lisannya, tidak pernah membiasakan hatinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi akhir kehidupan seseorang itu Bapak Ibu tergantung kebiasaannya sewaktu hidup di dunia. Betul? Ada kisah nyata ini Bapak Ibu. Ini terjadi di Kabupaten Bantaeng. Ini terjadi di Kabupaten Bantaeng. Ada orang yang semasa hidupnya biasa nak kerja pasang nomor. Ada begitu? Ditahu jadi? Dari jadi sini ya. Alhamdulillah dari jadi sini ya di Bantaeng ji. Itu kebiasaan Bapak Ibu itu selalu nak kerja. Akhirnya kasih sewaktu meninggal dunia bukan la ilaha illallah yang dia sebut, melainkan aga naseng siotal lunai. Siotal lunai. Ada itu begitu di? Tapi dari sini ya. Dari sini di Bantaeng ji. Gocang risang. Ya. Itu jina bilang siotal lunai dan akhirnya tawa nak betulang besok nah. Beruntung yang mapasang situ. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kata Rasulullah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, kalau misalkan ada keluarga yang menghadapi sakaratul maut, jangan pernah tinggalkan. Ajak kisah lain Bapak Ibu. Harus senantiasa dampingi orang yang menghadapi sakaratul maut. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Karena itu setan Bapak Ibu yang bernama setan mulka 41 kali berubah mukanya ini setan mulka di hadapan orang yang menghadapi sakaratul maut. Kadang mukanya seperti anaknya, kadang mukanya seperti istrinya, kadang mukanya seperti suaminya, seperti neneknya, kakeknya, seperti tetangganya.
Apa maksud dan tujuannya ini setan mulut? Karena ubah-ubah mukanya di hadapan orang yang menghadapi sakaratul maut, ingin mengelabui orang yang menghadapi sakaratul maut, supaya orang yang menghadapi sakaratul maut ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu bahayanya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tinggalkan. Kalau misalkan ada satu yang berhalangan, misalkan mau ke WC, kasih tahu ki keluarga yang lain supaya bergantian ki. Jangan pernah tinggalkan. Satu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada keluarga yang menghadapi sakaratul maut, ada orang mati tak, jangan sekali-kali simpan di dalam kamar. Simpan di ruangan tamu yang banyak orang yang datang. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Semakin banyak orang yang datang melihat mukanya, melihat wajahnya orang yang mati itu, maka semakin banyak pula dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Jadi jangan disimpan di kamar. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mati, iqra'u mautakum Yasin. Bacakan orang matimu dengan membaca surah Yasin. Bacakan orang yang menghadapi sakaratul maut dengan membaca surah Yasin. Tapi persoalan sakaratul maut ini Bapak Ibu berbeda-beda orang. Biasa ada orang susah sekali madang. Biasa ada orang sakarat ki hari tanggal 1, tanggal 5 baru meninggal dunia. Biasa ada begitu. Di Sengkang biasa banyak. Sewaktu saya kuliah di Sengkang, di situ di samping kampusku ada yang menghadapi sakaratul maut 5 hari baru meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu kita perhatikan ini baik-baik. Kalau misalkan kita mendapati keluarga susah menghadapi sakaratul maut, kita periksa dulu kebiasaannya. Kalau misalkan semasa hidup di dunia banyak sekali hutangnya, kemudian ketika yang menghadapi sakaratul maut susah untuk meninggal, susah madang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakan surah Al-Waqiah. Bacakan surah Al-Waqiah. Kemudian pada bacaan farauhu wa rayhan wa jannatun na'im, ulangi 3 kali. Insyaallah orang tersebut akan mudah menghadapi sakaratul mautnya. Jadi dilihat kebiasaannya. Kalau banyak hutangnya, dibacakan Al-Waqiah supaya cepat meninggal. Makanya ini juga perlu Bapak Ibu, kalau ada keluarga meninggal, kemudian masih ada hutangnya, minta tolong kasih lunasi dulu itu hutangnya. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi kehidupannya di alam barzah, di padang mahsyar dan di yaumil akhir. Bahaya Bapak Ibu. Jadi harus dilunasi itu. Keluarga harus lunasi dulu itu, baru bisa mandikan, kafani dan kuburkan. Supaya ringan siksaannya, supaya bisa selamat di dalam kubur. Itu yang pertama. Kemudian sampai di mana tadi? Yang pertama kalau banyak hutan tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada keluarga susah meninggal karena banyak ibombena, banyak musuna, dari lorong 1 sana sampai ujung lorong 1 musuna semua. Dari sini tuh ya. Aman. Aman ji. Di sana aja. Malaysia. Dari sini aman. Kalau misalkan banyak musuhnya Bapak Ibu, sudah semua mina gigi tetangganya, sudah semua mina beseri tetangganya, maka ketika ia menghadapi sakaratul maut, kemudian susah amadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu juz 15. Ya. Insyaallah ketika sudah dibacakan surah Al-Kahfi,
maka insya Allah mudah itu menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, kongka keluarga ta susah menghadapi sakaratul maut, susah amadang, tidak ada di hutangnya, tidak ada di musuhnya, maka bacakan surah Yasin. Iqra'u mautakum ya Yasin. Bacakan orang yang menghadapi sakaratul maut, bacakan orang yang meninggal dunia dengan membaca surah Yasin. Tapong kesalahpaham, maka dah kalau begitu pale itu surah Yasin Ustaz, surah mapamate. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu surah Yasin di dalam kitab Majmu' Syarif dikatakan banyak keutamaannya surah Yasin. Misalkan ada masalah tak, baca ke surah Yasin. Ada masalah tak seakan-akan belum diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba setiap malam Jumat baca surah Yasin Bapak Ibu. Baca ke surah Yasin karena semua manusia tidak ada yang tidak punya masalah. Ada semua masalahnya, terutama ibu-ibu. Masalah yang pertama ada jaking ada di sini. Tidak ada semua, saya juga ada tahu masalahku. Nanoku kabeneku masalah. Nah, ada semua masalahnya orang Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu yang paling banyak masalahnya. Masalah yang pertama di sana depan Andre melipuno sih. Masalah yang kedua cicilannya belum naik masalah sih. Masalah yang ketiga anaknya mau anak melebutin dekto naman caji masalah yang jadi masalah bapak na iloto. Nah, ini jadi masalah. Tidak ada di sini Adi. Tapi biasa aja. Hadirin sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Ses saja ki. Minum kapal dulu. Allah. Hadirin sedang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana Mi? Masalah. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Ada masalah tak baca surah Yasin. Ada anak tanakal baca surah Yasin. Ada penyakit tak baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama ada masalah tak baca surah Yasin. Yang pertama ada masalah tak baca surah Yasin. Ada sakit tak belum disembuhkan oleh Allah baca surah Yasin. Ada anak tanakal baca surah Yasin. Kain renta wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin najagur kiberi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Yasin banyak manfaatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama tadi bacakan surah Yasin, kemudian setelah dibacakan surah Yasin bisikimi kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu caranya Bu ya. Kau kata madanta ya begitu. Dibacakan surah Yasin, sudah dibacakan surah Yasin, bisikimi telinganya kalimat la ilaha illallah. Tapi caranya jangan seperti ini. Biasa tong itu ada rumah kudapati Bapak Ibu engkau tomadanna. Carana nak Nabi siki itu orang yang meninggal yang sakarat nak kasih cepat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan seperti itu, tapi pelan-pelan ki. La ilaha illallah. Ya, betul ini. Ya. Kasih pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Supaya itu orang yang menghadapi sakarat kasih bisa ikuti dengan baik. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Dipahami je Pak Bu. Karuge je itu ceramah panjang lebar tidak dipahami. Hadirin sidang jamaah tazkiratul maut ya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Saya ulang, pertama bacakan surah Yasin orang yang menghadapi sakaratul maut. Kemudian sudah dibacakan surah Yasin, bisiki kalimat la ilaha illallah. Tapi engkau tahu Ustaz, sudah dibacakan Yasin, sudah dibisiki kalimat la ilaha illallah, justru makadami la namal lamatana. Makadami la namal lamatana. Bagaimana itu Ustaz? Nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Nabi bilangi Islam ngi dirinya, akan tetapi na pandang jangan harap bisa jangan harap bisa mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakaratul maut. Kalau Islam ngi nabilan dirinya, selang naseng alena, na pandang enteng riasengnya sampajang. Nah, ini kenar ya. Dia di sini di Kamboja. Kendari di sini tuh Kamboja ji. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Kira-kira apa alasan tak meninggalkan sholat? Tapi dari sini saya cuma menyampaikan. Ya. Apa alasan tak meninggalkan sholat? Padahal itu sholat Bapak Ibu banyak sekali pahalanya. Yang pertama kasih tahu kiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil air wudhu dari rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah 40 kali tanpa tertinggal takbiratul ihram, tanpa tertinggal sholat berjamaah, maka dia tidak akan meninggal sebelum ia diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala nairo. Ini aku mau kutuki dek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil air wudhu dari rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka semua materi yang dia lewati, apakah itu bebatuan, dedaunan, kerikil dan lain sebagainya, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan itu, kerikil dan dedaunan itu tidak akan berhenti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang pernah melangkahkan kakinya menuju rumah Allah melaksanakan salat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang ketiga agafi akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan surga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, berupa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang telah Allah janjikan kepadanya. Bagaimanakah surga itu Bapak Ibu? Di dalam surga semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meloki bene 3 bisa? Mau ki mobil apa paling mewah? Mobil Ferrari bisa. Semua yang kita inginkan di dalam surga akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, di dalam surga itu ada 3 sungai. Yang pertama sungai arak yang tidak memabukkan, yang kedua sungai susu, dan yang ketiga sungai madu. Kemudian 3 sungai ini akan senantiasa mengalir di hadapan istana para penghuni surga. Ditahu itu istananya penghuni surga Bapak Ibu. Istananya penghuni surga 10 kali lipat besarnya ini dunia baru sama besarnya. Masya Allah. Siapa yang akan mendapatkan itu Bapak Ibu? Adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah. Besarnya itu. Kemudian para penghuni surga, di dalamnya ada telaga, disebut telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 teguk dia minum, maka selama-lamanya dia tidak akan mengalami lagi yang namanya kehausan. Masya Allah. Itu keutamaan dari melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua pahalanya, salatul jamaati afdalu bi-27 darajah min salatil fasih. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah.
Jadi kalau mas sampahnya ki di bolata, satu ji pahala didapat, itu pun kalau saji. Kalau misalkan sembah sementara sholat ki, langsung dia ada dipikir, rawanu tolikku. Nah, itu bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat tak. Tetapi beda kalau sholat ki di masjid berjamaah Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak khusyuk sholat tak, tetapi dalam keadaan berjamaah di masjid, maka tetap diterima sholat tak. Nah, biarpun tidak sahih sholat tak, misalkan terbatas bacaan sholat tak, tapi ikut di masjid sholat berjamaah, tetap dapat pahala sholat berjamaah. Itu fadilahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada trik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, siapa yang memperbanyak langkahnya ke masjid Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat berjamaah 40 kali tanpa tertinggal takbiratul ihram, maka dia tidak akan mati sebelum diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nigi malasa. Kemudian dia membaca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 41 kali. Kemudian materi lasana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati dalam keadaan mati syahid. Agar dibaca sas la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang sakit kemudian membaca ini sebanyak 41 kali, maka dia ketika meninggal dunia mati dalam keadaan syahid. Kemudian ada tong yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau misalkan kata matampu, ada orang hamil ingin anaknya keluar dengan selamat, maka naseng Andre Guruta, ambil ki air 1 gelas, kemudian baca zikirnya Nabi Yunus sebanyak 7 kali, baca ayat kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, kemudian tiupkan ke dalam air itu, minumkan orang yang sedang hamil, kemudian husapkan perutnya, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Barakana zikir Nabi Yunus. Banyak utamanya itu Pak Bu. Kemudian ada tong yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau misalkan ada rumah tangga, sedikit-sedikit panas lagi rumahnya, sedikit-sedikit si jagur si benena si bawa lekena, maka nasing Andre Guruta dalam kitab Majmu' Syarif nasing Andre Guruta dalam kitab Majmu' Syarif dikatakan bahwasanya ambil ki garam 1 genggam, kemudian baca zikirnya Nabi Yunus sebanyak 41 kali, kemudian taburi rumah depan, belakang, samping kiri, samping kanan, insyaallah mencaji patulak bala. Berkahnya tuh dipahami ji Pak Bu. Ini yang kedua tadi, yang hamil sudah saya amalkan. Jadi itu istri saya Pak Bu, sewaktu ingin melahirkan anak saya yang pertama, kebetulan baru 1 anakku, nasengiro bidang yang mendampingi persalinan istriku, bilang kemungkinan besar ini harus dioperasi sesar, karena itu tali pusatnya nalilit kipahana, baru pendek tali pusarnya. Jadi kemungkinan besar harus dioperasi sesar. Akan tetapi Bapak Ibu, saya teringat dengan zikirnya Nabi Yunus. Saya ambil 1 gelas air, saya bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, ayat kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Kemudian saya kasih minum istriku, baru saya usap perutnya. Masya Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu, 5 menit kemudian lahir ki anakku dengan selamat. Masya Allah. Hero Yasin barakana sekirina Nabi Yunus. Jadi perlu ini kita hafal Bapak Ibu. Kemudian yang ketemu kutana makada, Ustaz, bagaimana kalau misalkan supaya itu rumah ta'amangi dari pencuri, kemudian kita amang dari yang namanya mati mendadak. Bahasa tu orang jalan-jalan ada kabarnya mati. Ada tong orang Bapak Ibu
sementara maludai na mati. Aga sabana karena penjual lebaran naludai mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga doana Bapak Ibu, aga amalannya Bapak Ibu supaya rumata aman dari yang namanya pencuri, rumata kemudian kita juga selamat dari yang namanya mati mendadak. Di dalam kitab Kasyifatus Saja, di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan bahwasanya barang siapa yang membaca bismillah 21 kali sebelum tidur, bismillah 21 kali sebelum tidur, maka padilahnya rumahnya aman dari pencuri. Kemudian yang kedua, dia akan selamat dari yang namanya mati mendadak. Ya, ini perlu Bapak Ibu. Itu terdapat dalam kitab Kasyifatus Saja. Banyak kapan di cek depi. Oke, terakhir. Hadirin sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kalau ada keluarga yang mati dalam menghadapi sakaratul maut, bacakan surah Yasin kemudian bisiki kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua nasi Nabi Muhammad SAW, komelu kisalam alin oleh tuahira pakesing hubungan talau pada terupatau pada toha hubungan ta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Ya, kemudian Bapak Ibu, jangan sampai hubungan taji sama Allah baik, hubungan taji kepada sesama manusia baik, sementara hubungan ta kepada kedua orang tua tidak baik. Ini musibah terbesar yang akan terjadi pada diri seorang anak Bapak Ibu ketika hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada sesama manusia baik, sementara hubungannya kepada kedua orang tuanya buruk. Biasa tong itu Bapak Ibu, ada anak nak kasih menangis ke kedua orang tuanya. Padahal Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, napa teriak kedua orang tuanya, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan masuk ke dalam surga, baunya surga haram ia cium Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni surga bisa mencium baunya surga pada jarak 40.000 kilometer. Komodora ke dua penjajian tak kepada kedua orang tua tak, jangan harap bisa, demi Allah, jangan harap bisa masuk ke dalam surga jika durhaka kepada kedua orang tua, apalagi puri peteri kedua orang tua tak. Dia kasih sisana itu kedua orang tua tak Bapak Ibu, melahirkan mengandung kita selama 9 bulan, tidurnya tidak nyenyak, makanannya tidak lezat, gara-gara mengandung kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Melahirkan kita antara hidup dan mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita laki-laki tidak dirasa akan tetapi ibu-ibu sudah semua rasa yang ada ya anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Percuma kita sukses, percuma seorang anak menjadi orang yang sangat kaya raya, menjadi sukses, kalau durhaka sama kedua orang tuanya, jangan harap bisa mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat yang rajin sekali beribadah, rajin sekali berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah yang lainnya dia laksanakan. Kemudian salat sunnahnya hampir setiap jam, tidak pernah ia tidak melaksanakan salat sunnah. Akan tetapi pernah suatu ketika Bapak Ibu, ibunya datangi ke rumahnya, datangi bertamu ke rumahnya. Kemudian ini Alqamah yang rajin beribadah, rajin melaksanakan salat sunnah,
yang rajin berpuasa, yang rajin beribadah. Nah tahu kibilan datang ibunya, agana sing Alqamah bapak ibu. Nah kasih tahu ke istrinya, wahai istriku, datang ibu, kasih sembunyi itu kacang, kasih sembunyi itu kue, supaya tidak nalia ke ibu. Bahaya nak bapak ibu, orang tua anak kasih begitu. Akhirnya ini mamanya Alqamah bapak ibu. Nah dengar apa nak ucapkan Alqamah, sakit hatinya ibunya Alqamah bapak ibu. Sakit hatinya kasih pulangi, tidak jadi masuk ke rumahnya anaknya, tidak jadi masuk ke rumahnya Alqamah. Dia pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis. Terikis yang mana Alqamah, berdoa mamanya Alqamah, ya Allah jangan engkau matikan Alqamah sebelum engkau memperlihatkan azab untuknya. Maka apa yang terjadi bapak ibu yang dimuliakan Allah? Di akhir hidupnya Alqamah, ketika menghadapi sakaratul maut, dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agana sing la namal matana. Itu yang selalu Nabi bilang Alqamah bapak ibu. Maka Bilal melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya heran ya Rasulullah, Alqamah ahli ibadah, rajin melaksanakan salat sunnah, rajin melaksanakan puasa Senin Kamis dan puasa sunnah yang lainnya, akan tetapi di akhir hidupnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka kaget Rasulullah bapak ibu, masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi Nabi Muhammad SAW, kenapa bisa wahai Bilal? Maka datanglah Rasulullah SAW melihat, menyaksikan Alqamah menghadapi yang namanya sakaratul maut. Dan ternyata betul bapak ibu dimuliakan Allah, Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La terus Nabi bilang baru mencelak matanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai Bilal, apakah Alqamah masih mempunyai ibu? Apakah Alqamah masih punya orang tua? Alqamah Bilal mengatakan masih ya Rasulullah. Akan tetapi orang tuanya sudah tua, sudah susah untuk jalan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mendatangi ibunya Alqamah, supaya itu ibunya memaafkan kesalahannya Alqamah. Maka apa yang terjadi bapak ibu? Sewaktu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya ibu Alqamah, Bilal mengatakan, wahai ibunya Alqamah, saat ini anakmu sedang menghadapi sakaratul maut, akan tetapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maafkan anakmu supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Agana sing indona Alqamah bapak ibu, saya tidak akan pernah memaafkan kesalahan Alqamah, karena dia pernah menyakiti hatiku. Napa terika kasih, pernah datang di rumahnya, nasuruh istrinya nasimpan makanan-makanan yang ada di rumahnya supaya saya tidak bisa memakannya. Maka Bilal pada saat itu juga meneteskan air mata mendengar cerita ibu dari Alqamah. Maka kembali Bilal kepada Rasulullah. Bilal melapor, ya Rasulullah, ibunya Alqamah tidak mau memaafkan kesalahannya karena Alqamah pernah melakukan seperti ini kepada ibunya. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, kalau begitu kasih tahu mamanya Alqamah, kasih tahu ke ibunya Alqamah, kalau tidak mau memaafkan anaknya Alqamah, maka saya akan membakarnya hidup-hidup di dunia, supaya dia tidak bisa merasakan apinya neraka di akhirat kelak. Bapak ibu dimuliakan Allah. Maka dilaporlah, dikasih tahu lagi mamanya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, kata Rasulullah, kalau kamu tidak mau memaafkan kesalahan anakmu Alqamah, maka Rasulullah akan membakarnya di dunia. Teriak mana Alqamah bapak ibu dimuliakan Allah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, memang Alqamah pernah menyakiti hatiku, akan tetapi hatiku tidak rela jika menyaksikan anakku dibakar hidup-hidup di hadapanku ya Rasulullah. Hikmahnya bapak ibu dimuliakan Allah,
bagaimanapun durhakanya seorang anak kepada ibunya, rasa cinta yang ada di dalam hati ibunya tidak mengalahkan rasa benci kepada anaknya. Jadi bagaimanapun kesalahan kepada kedua orang tua atau bapak ibu, kalau misalkan minta maaf kepadanya, pasti langsung anak bilang, sebelum lu minta maaf nak, sudah kuku maafkan. Itu hatinya ibu, seorang ibu, bapak ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah ibunya Alqamah memaafkan kesalahannya? Wahai Alqamah, saya memaafkan kesalahanmu nak. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dan saat itu juga bapak ibu yang dimuliakan Allah, Alqamah langsung mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, terlebih khusus hubungan kita kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.